Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya guru di SMP Bintang 9 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 253011218. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Bintang 9 pada kelas 7 dengan materi memahami peran malaikat. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan Nina maju ke depan. Terima kasih Mbak Nina. Oke, sebelum kita belajar, mari kita periksa kerapian terlebih dahulu. Silakan diperiksa bajunya sudah rapi, kerudungnya, dasinya, sepatu, sudah? Oke, sebelum belajar kita absen terlebih dahulu ya. Nanti yang ibu sebut namanya, sebutkan salah satu binatang. Oke? Aisyah. Oke, Amira. Muhammad Haikal, Kaila, Nur Syifa, Vita, Yuli, Mustaqim, Wulan, Maulana, Nelly, Putri, Fitri, Nina, Deka, Tamini, Karisma, Sela, Nur Aini, Andika. Oke. Selanjutnya ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Kemarin kita belajar tentang meneladani ketaatan malaikat Allah. Ada yang masih ingat apa itu iman? Ya, percaya. Rukun iman keberapakah? Iman kepada malaikat Allah. Ya, rukun iman yang kedua. Nah, ada yang masih ingat sifat-sifat malaikat Allah? Tidak makan dan minum, ada lagi? Taat kepada Allah. Tidak berjenis kelamin. Itulah sifat-sifat malaikat Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memahami apa? Peran malaikat, para malaikat. Nah, kalian pernah nggak mendapatkan rizki tak terduga atau melihat proses sakaratul maut pada seseorang? Nah, pada keyakinan kita ada malaikat yang bertugas membagikan rizki dan mencabut nyawa. Siapakah mereka? Ayo, ada yang tahu? Oh ya, Andika. Mikail tugasnya membagikan rizki. Terus yang mencabut nyawa? Israel. Ya, terima kasih Dika. Nah,
sebelum belajar, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya. Kedua, menghubungkan tugas-tugas malaikat dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, membentuk sikap dan perilaku taat, patuh, dan bertanggung jawab kepada Allah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Sekarang silahkan cari kelompok yang sama ya. Ibu terangkan dulu ya. Nanti untuk poin 1 yang dapat poin 1 yaitu Jibril, Mikail, Israfil. Nah, yang dapat poin 1 ini disebutnya ahli 1. Lalu yang dapat poin 2 Israil, Munkar, Nakir disebut ahli 2. Selanjutnya yang mendapatkan Rokib, Atid atau poin 3 disebutnya ahli 3. Selanjutnya yang ahli 4 itu yang mendapatkan poin Malik dan Ridwan. Silakan kalian mencari teman kalian yang mempunyai poin atau ahli yang sama. Silakan bertukar tempat. Silakan kalian bertukar tempat. Ahli 2 dengan ahli 2, ahli 3 dengan ahli 3, ahli 4 dengan ahli 4. Ayo silakan. Ayo Oke, sekarang setelah kalian berkelompok dengan para ahli, jadi setelah setiap kelompok ahli itu mendalami tugas-tugas malaikat yang menjadi bagiannya dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana keyakinan pada malaikat Israil mempengaruhi cara kita memandang hidup? Silakan didiskusikan dengan para ahli. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kalau ada yang nggak paham, silakan boleh bertanya ke ibu. Silakan. Ditanyakan. Ingat, sini tak? Jadi tugasnya malaikat itu apa? Lalu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang ini pernah ini, biasanya itu bisa. Silakan kita di mana ini? Kayak Jibril nih. Ini Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu kan ya. Nah, ini perilakunya ya seperti ini, berpegang pada prinsip zuriyah. Ya, benar. Nanti dilanjutkan untuk Israfilnya ya. Sudah semuanya? Sudah?
Nah, kalau sudah, silakan kalian kembali ke kelompok asal. Silakan dicari kelompok asalnya. Ayo dicari kelompok asalnya ya, kayak tadi, kayak yang pertama. Nah, kalau sudah ke kelompok asal, silakan kalian ajarkan atau mengajarkan apa yang didapat tadi di kelompok ahli, ya. Nih dari kelompok ini misalnya, dari kelompok ahli pertama nanti menyampaikan ke ahli yang lainnya, ya. Silakan. Oke, biar semangat kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan kalian menyampaikan atau mengajarkan ke kelompok kalian dari hasil diskusi tadi. Ya, ini dari kelompok 1. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul, dan perilaku yang dapat kita terapkan adalah kita harus semangat menuntut ilmu dan menyebarkan kepada orang lain, terutama dalam hal kebenaran. Oke, beneran. Sekarang dari kelompok 2, dari hasil tadi boleh disampaikan kepada yang lain. Israel adalah mencabut nyawa manusia. Perilaku mengingatkan bahwa setiap orang akan merasakan kematian. Kita harus terus beramal saleh dan bertaubat selagi masih hidup. Oke. Nah, sekarang dari kelompok ini. Apa alasan kalian untuk selalu melakukan kebaikan? Kehadiran Raqib menjadi motivasi untuk selalu berbuat baik, bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat. Ya, terima kasih. Nah, dari kelompok ini, tolong disampaikan ke teman kalian. Kenapa kita harus bekerja keras dan tidak boleh bermalas-malasan? Mencari rezeki dengan bijak, tidak perlu merasa khawatir atau iri hati terhadap rezeki orang lain. Sekarang kelompok terakhir. Kenapa kita harus selalu menjauh dari kejahatan? Karena mengingatkan kita akan balasan dan siksa yang mengerikan di neraka, sehingga kita termotivasi untuk menjauh dari perbuatan dosa. Nah, untuk malaikat Ridwan bagaimana hasilnya tadi? Akan mengingatkan kita akan keindahan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana? Sudah paham untuk materi kali ini? Nah, selanjutnya kalian diskusikan lagi dari hasil tadi, ya. Dari hasil tadi, diskusikan dengan teman kalian, ngobrol dengan teman kalian. Untuk yang bagian tadi kan baru 1 nih, yang bagian 2-nya. Di situ kan ada malaikat lagi. Silakan diskusikan lagi, lalu disampaikan lagi ke teman kalian, ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan didiskusikan lagi. Untuk yang materi yang keduanya, tentang dengan teman kalian, diajarkan lagi yang dapat diskusi dari yang tadi tuh, ahli tuh. Silakan didiskusikan. Silakan ngobrol sama teman kalian untuk yang keduanya. Itu malaikat apa? Kalau untuk yang poin 3 itu kan atid nih. Untuk poin 2 berarti mungkar nakir. Diskusikan lagi, diajarkan temannya, lalu nanti disampaikan lagi, ya. Ibu kasih waktu 10 menit ngobrol sama temannya. Tadi apa aja yang sudah dapat dari kelompok ahli tadi, ya.
sudah, silakan kalian sampaikan kesimpulan dari diskusi tadi. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Siapa? Boleh acungkan tangan. Oh iya, Haikal silakan berdiri. Kesimpulannya dibaca dari hasil diskusi tadi. Apa kesimpulannya, Haikal? Kesimpulan, memahami peran para malaikat menegaskan bahwa mereka adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan berbagai tugas di alam semesta, termasuk dalam kehidupan manusia. Ya, terus? Pada malaikat bukanlah sekadar pengakuan, tetapi juga cerminan keimanan yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, bertanggung jawab, dan selalu menyadari pengawasan ilahi dalam setiap tindakannya. Oke, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Itu baru kesimpulan satu. Oh iya, kesimpulan keduanya boleh? Nur Aini. Kesimpulan, memahami peran para malaikat berarti mengerti mereka sebagai spiritual dan tidak memiliki fisik, bertugas sebagai utusan Allah, menyampaikan wahyu, melaksanakan tugasnya, dan mengurus berbagai urusan alam semesta, dan mereka berfungsi sebagai pembina akan besar Tuhan, perlindungannya, dan sebagai cerminan bagi manusia untuk menyadari ketaatan, disiplin, serta mengarahkan hidup menuju kebijakan. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Nah, jadi kesimpulan dari memahami peran malaikat berarti kita harus menyadari bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah. Ya, yang diciptakan dari apa? Dari cahaya. Pastinya selalu taat, enggak kayak manusia. Ada yang taat, ada yang Kalau malaikat semuanya taat kepada Allah. Ya. Nah, setelah kalian diskusi, Ibu pengen menanyakan tentang tugas malaikat. Ada yang tahu tugas malaikat Raqib? Ayo, siapa yang tahu tugas malaikat Raqib itu apa? Ya, pencatat amal baik, benar. Selanjutnya, yang tugasnya menyampaikan wahyu, Jibril. Lalu yang membagikan rizki, Mikail. Menjaga pintu surga, ya. Menjaga pintu neraka, Malik. Ya. Kalian ketika takut dengan malaikat Malik, tahu nggak malaikat Malik itu seperti apa? Gambarannya digambarkan bahwasanya malaikat Malik itu serem. Kalian takut sama siapa di sini? Nah, gambarannya itu lebih dari itu. Orailok senyum, tidak pernah tersenyum. Dia hanya tersenyum kepada Nabi Muhammad. Beda dengan malaikat Ridwan, penjaga surga. Kalau malaikat Ridwan itu kan selalu tersenyum menyambut kedatangan kita atau para penghuni surga. Semoga kita menjadi salah satu penghuninya, ya. Tuh. Ada lagi yang tahu tugasnya malaikat Israfil, meniup sangkakala. Ada yang masih mau menjawab tugasnya malaikat Mungkar Nakir? Bertanya dalam kubur. Ya. Di sini ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Masih. Sholat subuh kan? Iya. Biasanya karena apa? Bangunnya kesiangan. Subuh kesiangan. Duhur Facebookan. Asar TikTokan. Maghrib mangan. Nah, itu kalau kalian takut sama malaikat Mungkar Nakir, takut sama siapa lagi? Malik, sing serem, yang serem. Nah, sebesar apapun perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan kita akan dicatat. Sebesar apapun perbuatan buruk kita atau baik kita, itu akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Oke, sekarang bareng-bareng
menyebutkan nama malaikat dan tugasnya. Tugasnya? Mikail. Israfil. Yuk bareng-bareng. Israel. Terus? Mungkar Nakir. Rokib. Atid. Ridwan. Malik. Nah, kurang semangat atuh. Sarapan belum? Ada yang sarapannya pakai telur ceplok 2? Ayo, Mustaqim biasanya pakai telur ceploknya 3, nasinya 1 mangkok, 1 piring ya? Ya? Ya, sekarang lebih semangat lagi. Kalau pengen lebih semangat lagi, kita nyanyi tentang malaikat dan tugasnya. Yang menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagi rizki tugasnya Mikail, terus meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israfil. Ya. Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, Ridwan menjaga surga, menjaga neraka malaikat Malik. Ho ho ho. Ya, bisa? Nih ya, Ibu ada videonya loh. Nih, video para malaikat dan tugasnya nih. Coba. Gambarnya ya. Silakan saksikan videonya. Nah, setelah kalian melihat video, menonton video, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, disimpulkan apa yang kalian lihat tadi, ya. Ya, silakan didiskusikan, ngobrol sama teman kalian, apa yang dapat dari materi tadi ya.
Ridwan, kesimpulan tadi yang didapat itu apa? Jika kita membantah perintah Allah SWT, maka kita akan selalu sengsara. Maka kita harus mengikuti perintah Allah yang baik. Oke. Kesimpulannya itu, ketika kita takut dengan malaikat siapa tadi? Malaikat Malik, maka kita harus selalu menjauhi segala larangannya. Tuh ya. Lalu yang lainnya? Apa hasilnya ini? Kelompok ini? Coba. Hasil diskusinya apa? Coba simpulkan. Ini? Apa ini? Baca coba. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan dibebaskan dari panasnya neraka. Nah, untuk meningkatkan ketakwaan. Ketika apa? Takut dengan oh ya, dengan malaikat Malik. Iya. Dari kelompok lain atau dari ini Deka? Kesimpulannya? Ini aja Putri. Boleh Putri? Kesimpulannya? Menjadi sumber motivasi untuk terus beribadah dengan ikhlas, karena surga adalah tujuan akhir yang ingin diraih. Oke, lalu didiskusikan dengan dia ya. Kalau sudah ini ya. Nah, kelompok ini ngantuk tak ya? Ayo disampaikan kesimpulannya dari hasil video tadi. Siva? Ya boleh. Kesadaran bahwa Adit selalu mengawasi setiap perbuatan buruk mendorong kita untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Itu malaikat siapa? Malaikat Adit Malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk. Oke, selanjutnya dari Yuli. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, tangan ke atas menggapai bintang, tangan burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Lunggu-lunggu tangan digulung, ular malaikat dipandang. Bundar kanan kiri atas bawah siap berdoa dalam hati. Mulai. Oke, selesai. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di waktu yang sama minggu depan dengan tugas yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.